Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, mengenal akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama guru kita tentunya Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah Ustadz telah terhubung bersama kita saat ini di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaif halukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmadullah wa nashkuruh. Kaif halukum antum? Alhamdulillah bikhair Ustadz. Alhamdulillah. Masalah jazakumullah khairan Ustadz sudah mau menyempatkan waktunya untuk bisa membersamai kita pada kesempatan di sore hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, mendulang faedah dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, baik melalui redaksi kami di dewanfatwa.com ataupun melalui line telepon kami di 02121232333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821706087. Dan kita juga menyapa rekan-rekan yang kita yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program kita secara relay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragem. Dan juga kami mengajak pemirsa dan pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama kami di Fatwa TV melalui rekan aktif kami yang bisa pemirsa saksikan pada layar kaca pemirsa sekalian di nomor 777-184-1842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai membacakan jawaban-jawaban dan juga mendengarkan jawaban dan pertanyaan dari Ustadz Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faedah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan. Kepada beliau kami persilahkan. Barakallahu fikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa ala sahbihi wal ali waz zawjati, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV maupun yang menyimak relay dari siaran ini dimanapun antum berada, alhamdulillah tak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita dan tak terhingga banyaknya. Tentunya di sore hari yang cerah ini, ya, di sini tidak hujan kondisinya, mungkin juga seperti itu di tempat lain. Ada sebuah mungkin renungan ya yang bisa kita ambil dari sebutir hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari ini menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Qala thalathan. Nabi mengucapkannya sebanyak 3 kali. Ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Maka para sahabat balik bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan juga kaum muslimin secara umum. Dalam memahami hadis ini, para pemirsa, barakallahu fikum, perlu kita fahami bahwa
An-nasihah itu di antara maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menginginkan kebaikan menginginkan kebaikan untuk pihak yang dinasehati. Manakala seseorang itu berupaya agar seseorang lain atau suatu pihak itu mendapatkan kebaikan, maka ini namanya dia menasihati pihak tersebut. Akan tetapi ini tidak berlaku pada semua kondisi, karena tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari kita. Kita menasihati Allah bukan berarti kita menghendaki kebaikan bagi Allah, karena sejatinya kebaikan yang kita lakukan itu bagi diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kalau kalian berbuat baik, maka sejatinya kalian baik untuk diri kalian sendiri. Dan kalau kalian berbuat jahat, kalian jahat kepada diri kalian sendiri. Allah itu maha kaya, maha tidak butuh kepada apapun, dan justru kalianlah yang fakir membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa maksud dari nasihat untuk Allah? Maka nasihat di sini dalam pengertian yang lain yaitu ada ma yajibu tijahal mansuhi lahu. Menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban. Menunaikan apa yang sudah menjadi kewajiban. Jadi kalau kita menasihati Allah, artinya kita menunaikan kewajiban kita terhadap Allah. Kita menasihati Rasulullah, artinya kita menunaikan kewajiban kita terhadap Rasulullah. Kita menasihati kitabullah Al-Quran, artinya kita menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan demikian pula ketika kita menasihati para pemimpin kaum muslimin, yakni dengan menunaikan kewajiban kita terhadap mereka dan menghendaki kebaikan untuk mereka juga. Demikian pula ketika kita menasihati kaum muslimin secara umum, artinya adalah kita menunaikan kewajiban kita terhadap sesama kaum muslimin dan kita berupaya mendatangkan berbagai macam kebaikan bagi sesama kaum muslimin. Inilah makna dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ad-dinu an-nasihah. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya tentang nasihat di sore hari ini Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan kami kembali mengajak pemirsa sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 706087. Baik Ustaz, mohon izin Ustaz kita beralih ke pertanyaan pertama Ustaz ya. Baik. Baik Ustaz, pertanyaan ini datang dari Bapak Muhammad di Jakarta Ustaz. Pertanyaannya, mohon nasihatnya untuk melunakkan hati anak yang keras dan pemarah Ustaz. Juga mohon doa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat bagaimana cara mendoakan hati anak agar menjadi lembut dan tidak durhaka kepada orang tuanya. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Tentunya bagi yang kesulitan untuk menyusun redaksi doa dalam bahasa Arab, maka dia boleh berdoa dalam bahasa yang dia gunakan. Artinya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa lain, bahasa daerahnya pun bahasa daerah sekalipun itu tidak ada masalah. Yang penting tidak mengandung hal-hal yang dilarang. Misalnya anak itu keras hatinya, kita bisa berdoa, ya Allah lunakkan hatinya. Kalau dalam bahasa Arab, Allahumma layyin qalbahu, ya, atau Allahumma layyin qalba waladi, ya Allah lunakkanlah, lembutkanlah hati anakku. Misalnya seperti itu. Doakan apapun yang menjadi kebaikan. Allahumma ja'alhu qurrata aini, ya Allah jadikan dia anak yang menyejukkan mataku, ya. Allahumma ja'alhu barran biwalidayhi, ya Allah jadikan dia anak yang berbakti pada kedua orang tuanya, dan doa-doa yang semisal dengan itu. Selain mendoakan anak, maka untuk mengupayakan agar anak itu tidak memiliki hati yang keras, maka orang-orang yang ada di sekelilingnya harus berusaha untuk bersikap lembut. Ya, karena kerasnya
karakter seseorang itu tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan juga. Walaupun ada kalanya itu sifat bawaan, namun ketika dia juga berada di lingkungan yang karakternya keras, ya dia akan semakin keras. Namun ketika dia berada di lingkungan yang lunak, yang berusaha berbicara dengan lemah lembut, bukan dengan teriak, bukan dengan hardikan, bukan dengan makian, bukan dengan menjatuhkan atau menyifatinya dengan sifat-sifat yang buruk, maka insya Allah lambat laun hatinya akan melunak. Jadi itu juga perlu kerjasama ya dari orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk memperlakukan dia dengan perlakuan yang sebaliknya, yang lembut, bukan yang keras. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami dan juga bermanfaat oleh penanya kita tadi, Bapak Muhammad di Jakarta. Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu Ustaz penelpon kita di sore hari ini. Ada Bapak Rustan di Sumatera, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak, pertanyaan untuk Ustaz. Begini Ustaz, bagaimana adab berdoa kepada Allah kalau sekiranya kita di antara kitanya mendapat penyakit menahun Ustaz? Kita baca doa Nabi Ayub alaihissalam, Rabbahu anni masanya duru antarul rahimin. Kemudian Ustaz, kita ulas dengan bahasa Indonesia Ustaz, dengan bertawasul dengan doa Nabi Ayub itu, ya Allah, Engkau telah sembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya, tolong pula ya Allah sembuhkan penyakitku ini ya Allah. Apakah itu termasuk kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggal? Dibolehkan tidak Ustaz kalau itu? Kemudian apakah baik kalau kita sudah berdoa dengan bahasa Arab, hanya doa hafalan, kemudian kita ulas lagi dengan bahasa Indonesia supaya lebih bersungguh-sungguh? Apakah itu dibenarkan Ustaz atau tidak? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, barakallahu fiik Pak Rustam. Pertama, bahwa yang dicontohkan tadi ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyembuhkan Nabi Ayub, maka sembuhkanlah penyakitku, itu bukan bertawasul dengan orang yang sudah mati. Itu minta sebagaimana Allah menyembuhkan Nabi Ayub, maka sembuhkan pula aku. Jadi itu minta tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebut siapa-siapa di situ, tidak bertawasul dengan siapa-siapa. Dan itu tidak mengapa, ya boleh, tidak mengapa. Yang mungkin perlu kita fahami Pak Rustam, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengijabahi doa hambanya dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syaratnya adalah doanya tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah ihda thalathin." Tidaklah seorang hamba minta kepada Allah dengan suatu permintaan yang tidak mengandung dosa, satu, dan tidak mengandung pemutusan hubungan kekerabatan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga. Perhatikan ya, Allah akan berikan salah satu dari tiga. Yang menentukan diberi yang mana itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita. Cukuplah kita berdoa. Terserah nanti Allah akan mengijabahi dengan cara yang mana. Ada tiga caranya. Bisa dengan memberikan sesuai permintaan kita, orang sakit minta disembuhkan, diijabahi dengan diberi kesembuhan. Atau ayasrifahu minas su'i mithlah. Atau Allah palingkan suatu keburukan yang awalnya akan menimpa dia. Gara-gara dia berdoa, meminta suatu kebaikan, maka Allah mengijabahi dengan memalingkan keburukan itu dari orang ini. Dan keburukan itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Manfaatnya setara. Itu cara yang kedua. Atau yang ketiga, ayyadakhirahullahu lahu fil akhirah. Allah akan simpan pahala doanya itu dan hanya diberikan di akhirat nanti, bukan di dunia. Itu penting untuk kita pahami supaya kita tidak putus asa. Jangan sampai kita mengatakan da'autullaha falam yastajib li. Ya. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ini termasuk syarat lain ya, syarat terkabulnya doa.
akan senantiasa doa kalian itu diijabahi selama dia tidak tergesa-gesa. Apa artinya? Dia itu dengan mengatakan da'autullah falam yastajib li. Aku sudah doa, enggak dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi termasuk syarat terkabulnya doa selain tidak mengandung dosa, permintaannya itu tidak mengandung pemutusan silaturahim, syarat yang kedua. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dengan menganggap Allah tidak mengabulkan doanya padahal dia sudah berdoa. Dan syarat lainnya disebutkan dalam hadis yang lain yang cukup terkenal, itu dia berusaha menjaga agar dia hanya makan yang halal, minum yang halal, memakai pakaian yang halal. Nah, kalau sudah seperti itu, fahami juga bahwa kadar terkabulnya doa itu juga Allah yang menentukan. Mungkin kita minta suatu kebaikan, disembuhkan total dari penyakitnya. Namun Allah belum berkenan menyembuhkan secara total, masih disisakan sedikit. Itu juga terpulang pada kehendak Allah. Ya, jadi kita harus menyadari bahwa kita ini hamba Allah dan Allah itu yang menentukan permintaan kita akan dikabulkan dengan cara apa, seberapa banyak, itu semuanya terpulang pada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan yang kedua, ya tadi apa pertanyaannya ya? Tentang itu Ustaz, menggabungkan doa bahasa Arab ditambah doa bahasa Indonesia. Oh iya, doa bahasa Arab ditambah dengan doa bahasa Indonesia itu bagus, Pak. Bagus. Ya. Karena intinya itu bagaimana ketika seseorang itu berdoa, dia bisa khusyuk dalam doanya. Dia bisa menghayati, menghadirkan perasaan rendah di hadapan Allah, membutuhkan Allah luar biasa. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak menguasai bahasa Arab, tidak mengerti maknanya secara mendalam, maka akan lebih baik apabila dia juga membaca dalam bahasa Indonesia. Ya, yang penting dia bisa khusyuk, dia bisa tadarru. Karena Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khifyah. Ya. Atau bukan ud'u ya. Artinya mintalah kalian kepada Allah dengan perasaan rendah diri, perasaan membutuhkan, ya. Itu sangat dianjurkan, dan apabila cara yang disebutkan tadi itu bisa mewujudkan hal tersebut, maka itu pun menjadi cara yang dianjurkan. Bukan hanya dibolehkan, tapi menjadi dianjurkan juga. Nah, baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi Bapak Rustan di Sumatera Ustadz ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Datang dari Ibu Lutfiah di Saudi Arabia Ustadz. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz. Mohon izin penelpon kita di sore hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu bertanya untuk Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, kalau anjing yang terlatih itu untuk berburu dibacakan Bismillah, itu kayak namanya kambing itu bisa dimakan halal ya Ustadz. Tapi kalau orang menembak burung terus mati burungnya, halal nggak Ustadz seperti anjing yang berburu itu Ustadz, sama nggak Ustadz? Biarpun dibacakan Bismillah. Baik, Ibu. Ya, jadi itu taib ya. Jadi kalau dia ketika taib, Bu, berikut adalah jawabannya. Jadi kalau orang yang berburu dengan menggunakan senapan atau panah ataupun yang lain, dan dia membacakan nama Allah, Bismillah, baru dia tembak, baru dia panah, maka itu menjadi halal. Asalkan ketika didatangi binatang itu sudah mati. Ya, tapi kalau dia masih hidup, mungkin yang tertembak adalah kakinya. Dia jatuh, terlumpuhkan, namun masih hidup, dia belum mati karena hanya kena di kakinya misalnya, tidak bisa lari, maka dia harus disembelih di situ. Ya, dia harus disembelih. Jadi
menangkap dengan menggunakan binatang pemburu ataupun menggunakan panah ataupun dengan tembak ataupun dengan tombak, itu untuk binatang-binatang yang sulit ditangkap dan disembelih sehingga diberi kemudahan oleh syariat. Namun ketika dia sudah dalam posisi terlumpuhkan, didatangi oleh pemburunya masih hidup, maka dia harus disembelih di situ. Adapun jika dia sudah mati binatangnya karena tusukan panah atau tembusan peluru tadi, terkena peluru dan lain sebagainya, maka itu menjadi halal. Ya, demikian juga ketika diterkam oleh anjing pemburu, ya, namun tidak mati, ya, hanya lemas begitu saja, masih hidup, gerak-gerak ekornya atau kakinya atau matanya masih berkedip, maka si pemburu itu harus menyembelihnya di tempat. Begitu. Nah, Baik Ustadz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Semoga dapat difahami tadi oleh Ibu Krisnawati di Bekasi ya. Ustadz, kita sapa terlebih dahulu Ustadz telepon kita yang ketiga di sore hari ini. Kita sapa Bapak Anhar di Sumatera. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Bapak, Assalamualaikum Fatwa TV. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaan untuk Ustadz. Ini Pak, ketika kita lagi sholat jamaah, terus di tengah-tengah kita dalam keadaan di tengah misalnya gitu ya, pas lagi sujud, tahu-tahu ada tali mata besi misalnya, kan. Ketawanya udah sholat itu udah ada apa tadi? Nggak jelas suaranya. Kotoran cicak Ustadz. apa? Kotoran cecak. Oh, pas lagi sujud ada kotoran cicak. Kena Dalam kemana, keadaan sholat jamaah di tengah-tengah, nggak di pinggir. Lah terus itu apa? Apakah sholatnya harus ngulang lagi apa gimana itu, Bu? Jadi terkena kotoran cicak badannya atau tempat sholatnya, begitu Pak? Hah? Nah, ketika sholat, Ya. kita nggak tahu namanya orang jauh datang ke masjid, tahu-tahu untuk sholat. Terus ketika sujud di situ tahu-tahu ada air cecak gitu kan. Iya, ada di tempat sujudnya Pak itu ya. Bingung ini mau keluar, pindah atau apa nunggu sampai imam rampung kemudian ngulang lagi atau gimana? Baik. Jadi kotoran cicaknya di tempat sujudnya dia, di tempat sholatnya dia, Ya, begitu Pak? sujud gampangnya di samping lah. Iya, iya. Taib. Bisa dijelaskan mungkin masjidnya itu apa? Karpet, lantai atau tikar atau bagaimana? Kan karpetnya warna hijau, jadi pas datang nggak kelihatan, tahu-tahu udah sujud, udah kelihatan itu kayak gitu. Taib. Iya, jadi jawabannya Pak, itu tinggal di mungkin diusap atau disentil pakai jari Bapak saja agar menjauh. Insya Allah Bapak boleh lanjutkan sholatnya. Ya, karena Nabi SAW pernah ketika beliau sedang sholat menggunakan alas kaki sholatnya, dapat mungkin 1 rakaat ya gitu, atau di tengah-tengah sholat yang jelas ya, tiba-tiba diberitahu oleh Jibril bahwa ada najis di alas kaki beliau, maka beliau lepaskan alas kakinya. Jadi kalau memang itu kotoran cicak, maka menurut mazhab Syafi'i itu najis, akan tetapi karena itu sesuatu yang kecil ya, bukan sesuatu yang besar. Najisnya juga tidak najis yang parah ya, najis yang ringan, bisa diusap dengan tangan begitu saja, dijauhkan atau disentil gitu sehingga dia menjauh dari tempat sujudnya Bapak. Kalau memang itu ada di tempat sujud. Tapi kalau bukan di tempat sujud maka insya Allah tidak mengapa Pak. Karena itu sesuatu yang sulit juga untuk dihindari ya. Kalau dikatakan bahwa kotoran cicak itu membuat sajadahnya menjadi najis, maka itu ada masyakoh yang besar. Ada kesulitan yang sangat besar ya. Bayangkan ketika setitik kotoran menjadikan sajadah itu najis, sehingga
Padahal cicak bisa ada di mana-mana, ya. Sehingga menurut kaidah syariat hal-hal yang seperti ini mengundang datangnya kemudahan. Tinggal dibersihkan saja dengan tangan atau dibiarkan juga tidak mengapa insya Allah. Karena itu sangat sedikit jumlahnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh Bapak Rustan di Sumatera ya. Baik Ustaz, kita sapa kembali saat penelpon kita di sore hari ini. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bawa pertanyaan untuk Ustaz. Ya, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, Waalaikumsalam. kalau di pagi hari itu kan ada yang dirutinkan wirid zikir pagi gitu. Termasuk dalamnya ada baca Al-Quran atau ada ayat. Nah di sore hari juga seperti itu, ada wirid, ada zikir sore seperti itu. Nah pertanyaannya kalau di malam hari, apakah ada juga Ustadz wirid atau zikir atau surat tertentu yang dibaca rutin sebagai wiridan malam hari seperti itu Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Saleh Haji atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jawabnya zikir pagi dan sore ya tadi ya. Istilah sore itu sendiri menurut sebagian ulama dibacanya itu di malam hari. Ada juga yang mengatakan sorenya itu habis asar. Namun dalam sejumlah bacaan atau dalam sejumlah riwayat hadis dengan tegas menyebutkan itu dianjurkan untuk dibaca di malam hari. Tapi ala kulli hal, kalaupun dibacanya di sore hari, maka di malam hari juga masih ada zikir, yaitu zikir menjelang tidur. Ketika seorang akan tidur, dan biasanya orang tidur di malam hari, maka ada beberapa bacaan, ada beberapa ayat Al-Quran seperti ayatul kursi, ya, surat ayat kursi, kemudian al-mu'awwidzat, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kalau bangun di tengah malam membaca akhir-akhir surah Al-Imran, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, dan seterusnya itu 10 ayat terakhir kalau nggak salah dari surat Al-Imran. Itu adalah beberapa bacaan di malam hari. Nah, baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Bapak Saleh Haji tadi ya. Baik Ustaz, mohon izin kita sapa kembali penelpon kita di sore hari ini. Ada Ibu Sri di Bengkulu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Ibu, pertanyaan untuk Ustaz. Halo Ibu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu. Ini saya mau tanya, bagaimana kita bersikap jika kita dapat undangan pernikahan atau walimah akikah yang ada musiknya, dan juga kalau tahlilan gimana kita bersikap? Kalau kita nggak datang, semua di tempat saya ini ada musiknya, Pak. Jadi saya gimana tuh? Kalau datang rasanya hati ini gimana? Dengar musik katanya haram. Baik Ibu, cukup Ibu ya. Nah, begitu saja Pak. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Iya, sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu syarat yang menjadikan kita itu wajib menghadiri undangan pernikahan atau walimatul urs, di antara syarat yang menjadikannya wajib dihadiri adalah manakala tidak ada kemungkaran yang diselenggarakan oleh yang punya acara di tempat itu. Artinya bila penyelenggara itu sengaja melakukan hal-hal yang tergolong kemungkaran,
baik itu menyetel musik ataupun ada tradisi-tradisi yang berbau khurafat di situ, atau diselenggarakan di tempat yang tercampur baur antara laki-laki dengan wanita, ada ikhtilat misalnya, ya, maka menjadi tidak wajib lagi untuk dihadiri. Apakah masih diperbolehkan orang menghadiri acara seperti itu? Jawabannya, asalkan dia hadir untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diperbolehkan. Jadi dia hadir di situ, dia nasihati yang yang punya hajat agar menghentikan musiknya, diganti dengan nasyid saja atau dengan yang mubah seperti suara tabuhan rebana, karena tabuhan rebana itu malah disunahkan. Nah, tapi kalau alat musik lain yang terdengar itu tidak diperbolehkan. Jadi datang boleh, tapi lakukan amar ma'ruf nahi mungkar selama di tempat itu. Atau ketika seseorang itu benar-benar akan menghadapi berbagai kesulitan manakala dia tidak mendatangi, maka dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan. Walaupun itu pada dasarnya terlarang karena ada kemaksiatan di situ, namun dalam kondisi darurat, misal dia akan dikucilkan dan dia sudah tahu keluarganya tidak akan bisa memberikan toleransi sama sekali atau masyarakatnya tidak akan mentoleransi, dia akan dipersulit nanti ketika ada urusan ini dan itu, maka dalam kondisi seperti ini dia diperbolehkan dan berusaha untuk sesingkat mungkin tidak berlama-lama ada di tempat itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh penanya kita tadi, Ibu Sri, ya. Kita sapa kembali saat penelpon kita di sore hari ini. Ada Abu Rizal di Singkawang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalimantan ini. Ya, silakan bawa pertanyaan untuk Ustaz. Maaf, mau bertanya terkait masalah haji dan umroh Pak Ustadz. Kalau masalah haji ada kewajiban sekali seumur hidup karena pelaksanaannya juga mungkin tertentu, ya ada waktunya tertentu. Selebihnya mungkin sunat ya Pak Ustadz kalau memang dia melaksanakan haji lagi. Nah, untuk umroh, apakah hukumnya itu ada tingkatannya? Misal yang pertama, umroh yang pertama sunahnya beda kalau dia melaksanakan umroh lagi yang kedua berikutnya Pak Ustadz, ya. Bagaimana itu hukumnya? Karena saya pernah dengar, apakah ini pernyataannya saya mungkin kurang tepat Pak Ustadz, dari umroh ke umroh itu ada nilai surga ya di sisi Allah. Nah itu jadi kalau misalkan dia sudah umroh yang pertama terus ada keinginan lagi, walaupun dia secara kebutuhan dunia ya ada sisi-sisi lain yang memang harus dilaksanakan, kebutuhan lain misalnya, tapi dia misalkan mau umroh terus dengan keyakinan bahwa walaupun hartanya habis dipakai umroh dan ada keyakinan insya Allah akan ganti. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah memang cukup satu kali aja umrohnya? Nanti biarlah kalau ada kesempatan yang memang insya Allah rezekinya berlebih baru ke sana, atau memang kita paksakan ke sana dulu Pak Ustadz karena memang mau misalkan lebih dekat beribadah ke Allah. Itu aja dulu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, terkait dengan pelaksanaan umroh yang pertama itu, bahkan kalau dalam madhab Syafi'i maupun madhab Hambali itu hukumnya wajib. Wajib ya, umroh yang pertama kali. Adapun yang kedua, ketiga dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi itu jelas karena memang umroh itu sesuatu yang berkaitan dengan ibadah haji dan memiliki fadilah yang cukup besar, maka ada anjuran untuk sering melakukan umroh. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan wal umratu ila al-umrah mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya,
ibadah umroh ke ibadah umroh berikutnya itu menjadi penggugur dosa-dosa yang ada di antaranya selama dosa besar dia jauhi. Ada juga hadis yang mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal fiddati wal khabathal hadid wal fiddati wadh-dhahab. Iring-iringkanlah antara haji dan umrah, karena kedua ibadah ini akan menyingkirkan kefakiran dan dosa-dosa seperti semburan apinya pandai besi itu akan menyingkirkan karat-karatnya besi, karat-karatnya emas dan karat-karatnya perak, sehingga menjadi murni. Sehingga ada anjuran untuk sering melakukan umrah. Adapun memaksakan diri, ya lihat kondisi Pak. Kalau memang dengan berangkat umrah itu tidak ada orang-orang yang wajib dinafkahi yang terbengkalai nafkahnya, tidak ada hak orang lain yang tertunda, ya kan kondisi seseorang kadang-kadang naik turun. Mungkin orang sedang punya hutang, hutangnya belum lunas. Dia punya harta, maka dahulukan melunasi hutang. Kalau dia memang sudah pernah umrah yang wajib, sudah pernah haji yang wajib, maka dahulukan hal-hal yang sifatnya pelunasan hutang dan tanggungan keluarga, nafkah. Jangan sampai sesuatu yang hukumnya itu sunnah dikejar, namun mengakibatkan tertundanya kewajiban atau bahkan tersia-siakannya kewajiban. Jadi kalau tidak mengakibatkan hal-hal seperti itu, maka itu sesuatu yang dianjurkan mengulang-ulang umrah itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat dipahami tadi oleh Abu Rizal di Kalimantan Ustaz ya. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan mungkin terakhir Ustaz ya. Karena terbatasnya waktu Ustaz. Pertanyaan ini datang dari Ibu Lutfiyah Azizah di Saudi Arabia. Pertanyaannya, saat sedang masa peperangan yang mana Israel menyerang saudara-saudara muslim kita di Palestina dan Lebanon hingga saat ini, apakah boleh Ustaz jika kita berkunjung ke Masjidil Aqsa yang mana untuk bisa masuk ke sana dibutuhkan visa Israel dan kita diharuskan membayar untuk visa tersebut yang boleh jadi uangnya akan digunakan untuk berperang melawan saudara-saudara muslim kita Ustaz. Sekian pertanyaan Ustaz, jazakumullahu khairan. Ya, ya sebetulnya Masjidil Aqsa itu secara umum adalah satu dari 3 masjid yang kita diperbolehkan untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengunjungi suatu tempat. Ya, salah satunya adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Kalaulah itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan membayar visa kepada pemerintah zalim yang mencaplok tanah air kaum muslimin yaitu bumi Palestina, maka itu tergantung pada tujuan kita ke sana. Kalau tujuan kita ke sana untuk melakukan sesuatu yang disunnahkan untuk sholat di Masjidil Aqsa, maka wasilah yang bisa menghantarkan kita ke sana juga menjadi sunnah. Asalkan tidak ada efek samping yang lebih berat daripada tujuan utama. Misalnya efek samping yang lebih berat tadi adalah manakala dia harus diperlakukan dengan perlakuan yang tidak baik oleh petugas yang ada di sana. Ya, disuruh membuka misalnya hijabnya, saya tidak tahu ya sekarang bagaimana, atau misalnya untuk mendapatkan visa itu ada persyaratan-persyaratan yang di situ mengandung maksiat, maka jangan diproses karena tujuannya cuma untuk sesuatu yang sunnah, bukan untuk sesuatu yang wajib. Tapi ketika itu hanya sebatas membayar sejumlah uang, tidak ada hal-hal lain selain itu, maka selama tujuan dari orang yang berkunjung ke sana itu bukan untuk memperkuat perekonomian Zionis, maka tidak ada dosa baginya. Ya, karena uang yang dia bayarkan itu bukanlah sesuatu yang bisa langsung digunakan untuk memerangi kaum muslimin. Ya, maka selagi tidak ada niat ke arah sana, maka itu seperti hukum berjual beli dengan mereka.
Nabi SAW selama berada di kota suci Madinah juga sering dimusuhi oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Namun beliau tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk mengharamkan muamalah dengan mereka. Bahkan sampai Nabi meninggal pun baju besinya itu tergadai kepada seorang pedagang Yahudi. Beliau mengambil sekian puluh sa' gandum, diberi jaminan berupa baju besi beliau, dan beliau wafat masih tergadai baju besinya. Ini menunjukkan bolehnya seseorang itu bermuamalah dalam batasan-batasan yang mubah. Yang penting dia tidak ada niat untuk memperkuat perekonomian musuh Islam itu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakumullah khairan satu barakallahu fikum atas jawabannya dari Ibu Lutfiah tadi di Saudi Arabia saja. Semoga saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, Ustadz, semoga selalu Allah jaga dan Allah lindungi, Ustadz. Amin ya Rabbal alamin. Baik pemirsa sekalian, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban-jawabannya dan juga waktu yang telah antum luangkan untuk bisa membersamai kita di kesempatan live interaktif Manhaj Akhlak Rasulullah bersama guru kita Dr. Sufyan bin Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga antum dan juga berkahi ilmu dan waktu antum, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fathah TV sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kami tutup acara live interaktif kita di sore hari ini, kami kembali mengajak Anda untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fathah TV di dakwah ini melalui rekan aktif kami yang bisa pemirsa sekalian saksikan di layar kaca saat ini di nomor 777-184-1842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi pemirsa dan pendengar sekalian pada live interaktif di sore hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Dan kami mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan